Baiklah anakku yang soleh dan soleha, silakan cek sampah yang ada di bawah mejanya. Dan juga tolong rapikan mejanya. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesehatan, rezeki dan juga nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat barakah salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita bacakan bisa menjadi penolong kita atau syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan ilmu dan berkahnya kepada kita. Minta tolong kepada Rafli untuk memimpin doa. Silakan Rafli. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Oke, selanjutnya kita baca surat Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, mudah-mudahan doa dan juga ayat yang kita bacakan tadi bisa menjadi penolong kita di akhirat nantinya dan juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Anakku yang soleh dan soleha, ada yang tidak hadir? Berapa orang? Siapa? Cindy. Kemana Cindy? Oke, ada kegiatan. Oke, berarti semuanya hadir, tapi satu orang yang tidak ada dalam kelas karena kegiatan di luar. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kita kali ini, kita melakukan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Jadi, dalam kegiatan ini kita akan membuat sebuah proyek ataupun sebuah karya. Nanti akan Bapak berikan beberapa langkah-langkah mengenai proyek yang akan kita buat. Jadi tolong perhatikan dan dengarkan baik-baik. Tema yang kita angkat yaitunya Bhinneka Tunggal Ika. Dan topik yang kita bahas adalah ajarkan kebaikan, hargai perbedaan. Dari proyek ini, Bapak mengharapkan anak-anak Bapak bisa mempromosikan budaya perdamaian
anti kekerasan, dan juga sikap saling menghargai di antara perbedaan. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah maupun di luar sekolah pernah mendengarkan istilah keragaman? Ada yang pernah mendengar istilah keragaman? Kira-kira apa itu keragaman? Apa? Oke, keragaman itu adalah perbedaan di antara kita, baik itu dari agama, suku, budaya, dan ras. Oke, kemudian setelah keragaman ada istilah toleransi. Apa itu toleransi? Bagus. Jadi toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan di antara kita. Pada kegiatan proyek kali ini, kita nantinya akan membuat sebuah poster tentang ajaran kebaikan dan juga menghargai perbedaan, tentang toleransi, kemudian keragaman maupun perbedaan. Jadi kita mengajarkan atau mengajak orang lain untuk menghargai perbedaan. Kita mengajarkan kebaikan kepada sesama teman dan juga masyarakat. Untuk pertama, Bapak ingin mengenalkan apa itu poster. Dan Bapak minta tolong kepada Noval untuk membacakan terlebih dahulu pengertian dari poster. Silakan Noval. Poster adalah media visual yang biasanya berisi gambar, teks, atau kombinasi keduanya untuk menyampaikan pesan tertentu kepada kalawak. Poster sering digunakan untuk tujuan promosi, informasi, atau edukasi. Jadi, poster itu adalah media visual yang biasanya berisi gambar, teks, ataupun keduanya. Jadi tujuannya apa? Untuk promosi, untuk iklan, dan juga untuk informasi ataupun edukasi. Jadi poster itu baik itu berupa gambar ataupun kata-kata ataupun kalimat yang kita buat tentang tema yang akan kita angkat. Apa manfaat dari poster? Poster itu yang pertama manfaatnya adalah menyampaikan informasi. Jadi apa yang kita buat dalam poster tersebut, baik itu berupa gambar ataupun kata-kata ataupun kalimat. Jadi gambar ataupun kalimat tersebut berisi tentang informasi yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Yang kedua adalah media promosi. Jadi setiap kita pergi keluar, contohnya kita pergi keluar, kemudian kita melihat sebuah papan iklan ataupun sebuah poster yang berisikan tentang gambar, kemudian kalimat-kalimat. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran tentang isu yang beredar. Contoh tema apa yang kita buat tentang toleransi ataupun perbedaan. Jadi kita membuat sebuah poster tersebut untuk meningkatkan kesadaran kita untuk saling menghargai. Yang keempat yaitu sarana edukasi. Poster tersebut bisa kita gunakan sebagai pendidikan ataupun sarana edukasi untuk kita agar bisa menambah pengetahuan kita. Kita di Indonesia tentunya memiliki beragam suku, agama, budaya, dan ras dan yang lainnya. Jadi keragaman tersebut bisa mempersatukan kita. Jadi walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu. Kira-kira apa dampak yang akan kita dapat kalau seandainya kita menerapkan sikap toleransi ataupun kita menghargai perbedaan? Oke, silakan Rafael. Apa kira-kira dampak dari toleransi ataupun menghargai di antara perbedaan? Silakan. Dampaknya adalah kita dapat saling bersatu, Oke. dan tidak saling berpecah. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Rafael. Jadi dampaknya kita bisa menghargai di antara perbedaan, kita saling hidup rukun, kita saling bersatu. Itulah dampak dari sikap kita menerapkan sikap saling menghargai ataupun menghormati di antara perbedaan. Jadi nanti silakan dibuat
sebuah karya ataupun produk di dalam Canva, nanti kita membuatnya per kelompok. Karena kita keterbatasan Chromebook, jadi kita nanti membuatnya satu Chromebook untuk 2 orang. Jadi kita nanti membuatnya secara kolaborasi. Ini merupakan salah satu contoh poster yang sudah Bapak buat mengenai perbedaan ataupun toleransi beragama. Jadi kira-kira tugas yang ataupun karya yang akan kita buat ataupun sebuah produk yang akan kita buat, kira-kira ini bisa dijadikan pedoman. Nanti kalau seandainya ada kendala selama pembuatan sebuah produk, nanti boleh ditanyakan ke Bapak, paham? Nanti kalau seandainya ada yang ragu mengenai materi kita, mengenai topik yang kita bahas, ataupun mengenai cara pembuatannya, nanti bisa ditanyakan ke Bapak, paham? Paham sampai di sini? Oke, semangat. Gimana, Aska? Oke, yang pertama, ambil yang desain, kemudian pertama ambil buat desain, kemudian ambil yang poster yang ini. Untuk mencari rumah adat, klik di bagian pencarian elemen, buat aja rumah gadang. Nah, tampil seperti ini. Terserah mau Rafli ambil yang mana. Kita di sini bisa bebas membuat kreasi kita masing-masing. Contoh, kita ingin memasukkan sebuah gambar awan atau matahari atau taman, ataupun kita ingin memasukkan gambar perbedaan agama seperti gambar tampilan pemuka agama, kemudian ataupun memasukkan gambar rumah adat. Kita bisa mengklik di pencarian bagian elemen tersebut. Apa? Ah? Oke, cara ninjanya. Coba Pal, klik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kira-kira ada kendala dalam pembuatan poster tersebut? Ya. Semuanya bisa? Oke, tadi sudah Bapak cek juga. Sebagian besar dari anak-anak Bapak sudah bisa atau sudah bagus karya yang dibuatnya. Bapak sangat bangga atas karya yang telah dibuat. Mudah-mudahan karya ataupun poster ini bisa kita tampilkan nantinya di sosial media, dan kita bisa mengajak teman-teman kita untuk selalu menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati di antara perbedaan. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Kemudian Allah juga mengajarkan kebaikan kepada kita untuk saling menghormati di antara perbedaan, karena ada keragaman sebagai sunatullah. Oke, marilah sama-sama kita mendengarkan Naufal menjelaskan tentang poster yang Naufal buat. Silakan Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Naufal Riandra. Saya akan menampilkan poster yang saya buat. Bacaan yang ada di poster saya: bersama mewujudkan toleransi, ras, suku, agama, bersama wujudkan kesetaraan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Naufal. Ini tampilan poster yang dibuat oleh Naufal. Kata-katanya bersama mewujudkan toleransi, ras, suku, agama. Gambarnya sesuai dengan tema ataupun topik yang kita bahas. Ada gambar perbedaan, kemudian ada kalimat mengenai bersama mewujudkan toleransi, baik itu ras, suku, dan agama. Tepuk tangan sekali lagi untuk Naufal. Oke, berarti posternya sudah sesuai dengan topik yang kita pelajari hari ini. Anakku yang soleh dan soleha,
setelah kita membuat sebuah produk ataupun karya, selama kegiatan proyek yang kita lakukan, sekarang kita lakukan yang namanya asesmen sumatif mengenai topik yang sudah kita bahas. Oke, ini Bapak bagikan soalnya. Silahkan nanti dijawab secara sendiri-sendiri, tidak boleh bertanya kepada temannya. Fokus menjawab soal asesmen sumatif, tidak boleh bertanya kepada temannya, tidak boleh lihat kiri kanan. Silakan dijawab dengan baik. Jangan lupa baca bismillah atau jangan lupa baca doanya. Ingat, kerjakan sendiri-sendiri. Nah, tidak boleh yang bertanya kepada temannya. Ingat, kalau bertanya nanti walaupun Bapak tidak melihat, tapi Allah melihat. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Setelah kita melaksanakan yang namanya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kira-kira ada yang tidak paham mengenai karya ataupun materi yang kita buat? Berarti paham semuanya? Sudah bisa semuanya? Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan sikap saling menghargai di antara perbedaan di kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita bisa menampilkan poster yang kita buat untuk mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan. Baik itu mengajak orang untuk menerapkan sikap saling menghargai, baik itu perbedaan agama, suku dan budaya, ataupun perbedaan di antara kita. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, harus menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati di antara perbedaan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan ilmunya sampai kepada kita. Minta tolong Bapak kepada Rafli untuk memimpin doa menutup pembelajaran kita hari ini. Siap, gerak. Hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silakan pulang.